Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwal malikul quddus wassalamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard wa huwal azizul hakim subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sama-sama, wa la ilaha illallah. Sekali lagi, wa la ilaha illallah. Lebih kompak, wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal. Allahumma ajarna minan nar, Allahumma ajarna minan nar, Allahumma ajarna wa ahlina minan nar, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma zatara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyuna Muhammad ibni Abdullah akhirul anbiya wa khataman nabiyyin man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Faqala aidan ma baina salataini kaffarah. Al hadis rawi Imam Bukhari, Imam Muslim fi sanadin sahih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Amin ya rabbal. Ini wajah-wajah penghuni surga yang hadir. Yang mau masuk surga angkat tangan dengan saya. Yang mau masuk surga. Subhanallah, ada yang semangat, ada yang angkat tangannya di dada, ada yang di paha. Allahu Akbar. Yang mau masuk surga angkat tangan yuk. Mau masuk surga? Alhamdulillah. Masuk surga aja kadang kita nggak semangat, ya. Surga, ada artis mau coba masuk neraka dia. Jangankan neraka, yang di dunia saja pedih, apalagi nanti di neraka, ya. Jadi nggak usah main-main. Kadang kita lucu nih. Ini dunia ini memang luar biasa. Indonesia memang luar biasa. Di Saudi ada satu nabi, ba'da wafatin nabi, setelah Nabi Muhammad meninggal, ada satu orang ngaku jadi nabi namanya Musailamatul Kadzab, hukum gantung mati. Tahun 96
di Kuwait. Satu orang ngaku jadi nabi, pancung mati. Tahun 1998 di Malaysia, di Pahang, satu orang Indonesia ngaku jadi nabi, pancung mati. Di Indonesia 17 orang ngaku jadi nabi, semuanya panjang umur, sehat walafiat. Indonesia, negara kita nggak boleh dibenci, ya. Cuman ini fenomena yang ada di negara kita. Nabi ke-16 di Banten namanya Nabi Alek. Siapa nabinya? Alek. Oh, ada Alek. Jangan-jangan ngaku nabi nih. Ini Alek kalau jadi nabi, ngaku jadi nabi, saya yakin pengikutnya banyak. Indonesia. Tapi kalau Alek ini luar biasa, senyumnya luar biasa. Nabi ke-17 di kampung saya Pak Ketua di Yogyakarta, namanya Nabi Tukimin. Kalau nabinya palsu namanya Islami masih enak didengar. Siapa nabinya? Saifur Rahim. Masih enak. Siapa nabinya? Abdus Salam, palsu tapi masih enak didengar. Siapa nabinya? Tukimin. Nabi Muhammad sahadatnya enak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Lah kok tukimin kan nggak mungkin. Wa asyhadu anna tukiman. Indonesia. Kita doakan bangsa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bangsa kita dihadiahkan pemimpin yang saleh, pemimpin yang taat, pemimpin yang amanah. Bangsa kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh ketua-ketua Bakers Kota Batam. Bakers ini semua ketua kalau nggak salah. Ya, ini paling hebat, Pak. Semua jadi ketua, ya. Ketua-ketua komunitas, saya kalau lihat playernya banyak kali supported by, wah luar biasa, puluhan. Yang jelas saya doakan mudah-mudahan semuanya menjadi sahabat-sahabat yang soleh, menjadi penghuni surga ahlul jannah, dan kita semua masuk ke dalam barisan yang benderanya dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir juga bersama kami tadi malam, kami jam setengah 12 malam nyebrang dari Tanjung Uban pakai speed. Ada Ketua Ijrah Kota Tanjung Pinang, Adinda Zidan. Mana orangnya nih? Hadir juga Ketua Generasi Fisabilillah Provinsi Kepulauan Riau, Abangda Irwansyah. Pengurus Generasi Fisabilillah juga Adinda Aidillah. Hadir juga bersama kami Himpunan Developer Muslim, Abangda Rian Pratama. Dan ada juga dengan kami Sekretaris Umum UDEK Foundation, Adinda Syahrul. Sahabat saya Pak Ketua, warga Pak Ketua, jemaah Pak Ketua juga, Direktur PT Pancajaya Berdikari, sahabat saya Saifur Rahimin. Ini luar biasa kalau lihat badan beliau, ukuran kurban 25 juta nggak boleh tawar nih. Murah senyum. Jadi teman-teman Bakers kalau butuh apa-apa boleh minta telepon beliau. Pak, kami mau ini. Enggak dikasih, kita kuruskan badannya. Ya, beliau orang baik insyaallah, semuanya insyaallah ahli salihin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini Allah menyatukan hati kita dalam ikatan tauhid, dalam ikatan kalimatut tauhid, kalimat yang sakral, kalimat la ilaha illallah. Kita diciptakan dengan kalimat ini, dikeluarkan dari rahim ibu kita juga dengan kalimat ini, dan kita berharap dipisahkan dari dunia juga dengan kalimat ini. Kalimatut tauhid, kalimatut tahlil, la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa fi riwayatin man akhiru kalamihi la ilaha illallah hurimat lahu niran. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, Allah janjikan dia untuk masuk ke dalam surga. Riwayat yang lain Imam Ibnu Majah, Imam Nasai dengan sanad yang hasan,
Apa kata Nabi kita Nabi Muhammad, yang barang siapa yang akhir kalamnya ucapannya la ilaha illallah, Allah haramkan api neraka untuk menjilat orang ini. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatal anbiya wal malaika, sampai para nabi juga mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orangnya belum dilahirkan tapi namanya sudah menghiasi langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ayah ibunya belum dilahirkan tapi namanya sudah menghiasi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika diciptakan dari tanah, lihat yang hitam. Khuliqa Adam min tin, summa nafaknahu ruh, summa rafa'nahu ila sama. Ketika kami ciptakan Adam alaihissalam, bapak kita, bapaknya manusia, dari tanah, lihat yang hitam. Lalu kami tiupkan ruh, lalu kami angkat Adam ke langit. Ra'au fi kulli babin min abwabis sama. Nabi Adam melihat setiap pintu-pintu langit dua kalimatani qoribatani, dua kalimat yang bergandengan, kalimat jalalah Allah dan kalimat Nabi kita, kata nama Nabi kita Muhammad. Ini Adam bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man huwa Muhammad? Man huwa Muhammad walam ara Muhammadan walam asma'u Muhammadan wa anna awwalun nasa khuliq. Jibril, siapa tuh Muhammad? Aku manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Aku belum pernah melihat yang namanya Muhammad. Aku belum pernah mendengar yang namanya Muhammad. Tuh Muhammad siapa? Qala ruhul amin. Jibril berkata, ya Abul Basar, inna Muhammadan Rasulullah akhirul anbiya habibullah. Muhammad adalah utusan Allah, nabi terakhir, kekasih Allah. Apa kata Nabi Adam? Ya Jibril, kulli rabbi uridu an akuna min ummati Muhammadin. Jibril, sampaikan kepada Allah, aku kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Jibril datang kepada Allah, turun lagi, ngomong ke Nabi Adam, Adam, permintaan engkau ditolak oleh Allah. Ya Jibril, kulli rabbi uridu an akuna min ummati Muhammadin walau kana sa'ah. Jibril, katakan kepada Allah, aku kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad sebentar saja. Wala akunan nabiyan, wala akunan nasa awalan ma khuliq. Enggak jadi nabi enggak apa-apa, enggak jadi manusia pertama kali diciptakan enggak apa-apa. Yang penting jadikan aku umat Nabi Muhammad. Jibril datang lagi kepada Allah, turun lagi, Adam, permintaan engkau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesedihan pertama manusia yang diciptakan oleh Allah, bapak kita Nabi Adam. Dalam satu riwayat yang sanadnya munqati dari Imam Abi Daud, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Nabi Adam meneteskan air matanya, dan ini tangisan pertama manusia yang diciptakan oleh Allah, bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa kata Jibril? Ya Adam, laulaka ya Adam ana sayyidul malaikah wa ana awwalu ma khuliq. Adam, jangankan engkau, aku yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan engkau, aku dulu diciptakan. Aku juga kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam diskusi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Dua kali Allah katakan, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq, tidak aku ciptakan langit, bumi dan seluruh isinya, tidak aku ciptakan alam semesta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adinda-adinda saya yang dirahmati Allah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua judul yang diminta pada subuh hari ini, keutamaan salat dan keutamaan kurban. Indahnya dalam surah Al-Kautsar. Kita coba buka penafsiran surah Al-Kautsar dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar." Allah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu luar biasa. Coba antum lihat, coba antum pelajarin, coba antum renungkan,
Coba kita bermuhasabah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dalam rahim ibunya. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik, fayursilu 'alail malak, fayanfukhu fihi ruh. Kami ciptakan manusia 40 hari pertama baru berupa tetesan air. Khuliqal insana mimma'in mahin. Khuliqal insana mimma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Kami ciptakan manusia dari tetesan air yang hina. 40 hari pertama, lalu berubah lagi menjadi alaqah, segumpal darah. Lalu berubah lagi 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Di mana? Dalam rahim. Rahim seorang ibu itu enggak besar rahimnya, diameternya ukurannya hanya vertikalnya 12 cm, lebarnya 10 cm. 10 kali 12 cm kecil, tapi seorang ibu bisa mengandung bayinya panjangnya 50 cm, panjangnya 40 cm. Coba bayangkan kalau bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 120 hari belum ada apa-apa, ada yang sudah nikah, ada yang sudah nikah, ada yang sudah punya istri. Angkat tangan, angkat tangan. Wih, baru 6 orang. Saya doakan yang belum dapat jodoh yang solehah, dapat istri yang baik hati, dapat istri yang penyayang. Ya Allah, kalau boleh anak satu-satunya ya Allah. Nah, ini enak ya. Dapat istri yang soleha, cantik, anak satu-satunya, bapak mamanya nggak ada, orang kaya lagi. Wah, ini jadi pewaris tunggal ini, ya. Kan kita maunya mintanya yang wah, ya. Belum diciptakan apa-apa, hidung belum ada, tangan belum ada, mulut belum ada, telinga belum ada, kaki belum ada. Tapi ketika bayi itu berumur 120 hari dalam rahim ibunya, antum yang sudah nikah, yang punya anak, coba ingat-ingat ketika istri antum umur 4 bulan, bayinya dibawa ke dokter kandungan di USG, sudah kedengaran apanya? Detak jantungnya. Tangan belum ada, kaki belum ada, mulut belum ada, telinga belum ada, mata belum ada, hidung belum ada. Tapi jantungnya sudah kedengaran. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dalam rahim saja Allah sudah memberikan kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Yang memberikan makan Allah, yut'imuhullah. Yang memberikan makan Allah, yusribuhullah. Yang memberikan minum Allah, yang memberikan asupan Allah Subhanahu wa taala. Bayi dalam rahim. Nikmat Allah begitu banyak. Allah perintahkan kita, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikan salat dan berkorbanlah kalian. Kalau kita berbicara salat, sahabat-sahabat semua, ini pahala salat begitu banyak, keutamaan salat begitu banyak. Yang sering kita dengar, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri, perbedaannya 27 derajat, hadis Imam Muslim. Salat jemaah lebih baik daripada salat sendiri, perbedaan pahalanya derajatnya 25 derajat, hadis Imam At-Tirmidzi. Hadis Imam Muslim sanadnya sahih, Imam Tirmidzi sanadnya hasan. Semuanya baik. Tapi ada satu keutamaan yang paling besar dari salat. Ada keutamaan yang paling besar dari salat, bukan hanya pahala yang 27 derajat yang kita dapatkan. Keutamaan yang paling besar dari salat bukan hanya pahala 25 derajat yang kita dapatkan. Dalam kitab Fathul Bari jilid yang kedua, dalam bab Kitabus Shalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan hadis yang disanadkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Qala salatu wassalam, ma baina salataini kafarah, antara dua salat penggugur dosa. Antara dua salat wajib yang kita kerjakan adalah kafarah. Kafarah itu artinya penggugur dosa. Ma bainal fajri wal zuhri kafarah, ma bainal zuhri wal asri kafarah, ma bainal asri wal maghribi kafarah, ma bainal maghrib wal fajri kafarah. Antara salat subuh dan zuhur adalah penebus dosa. Habis salat subuh jam 9 ngerumpi, duduk di kedai kopi ngerumpi. Ngerumpi dosa atau tidak?
dosa. Jam 11 buat dosa lagi. Jam setengah 12 buat dosa lagi. 5 menit sebelum azan zuhur buat dosa lagi. Jam 12 lewat 2 dengar azan, Allahu Akbar, ke masjid dia, salat dia zuhur berjamaah. Dosa-dosa yang dia buat antara subuh dan zuhur tadi habis. Habis zuhur ada yang buat dosa lagi. Dia dengar azan asar, dia salat, habis dosanya. Ma baina salataini kafarah. Di antara 2 salat wajib yang dikerjakan umatku adalah penebus dosa, penggugur dosa. Muncul pertanyaan, kalau gitu buat dosa aja terus. Nanti buat dosa, dengar azan salat lagi, buat dosa dengar azan salat lagi. Masalahnya bukan buat dosa lagi. Masalahnya kalau kita punya pikiran, kalau kayak gitu enak aja, kita buat dosa nanti azan salat, buat dosa nanti azan. Khawatirnya ketika buat dosa Allah cabut nyawa kita. Ini yang jadi bahaya. Pemahamannya bukan enak aja, udah kita buat dosa aja, habis itu sholat kan habis dosa kita. Tidak, pemahamannya bukan seperti itu. Pemahamannya adalah begitu besar kasih sayang Allah kepada kita, begitu besar cinta Allah, mahabbah Allah kepada kita, sampai seorang ahlul maksiyah, orang yang paling banyak dosa, bahkan dia berbuat dosa dengan kesengajaan, ketika dia datang, dia penuhi panggilan Allah, Allah hapus dosa-dosanya. Tapi iblis kan nggak mau. Iblis mana mau kita dosa-dosa kita habis, teman-teman. Ini hebatnya iblis. Ya, kalau nggak hebat nggak iblis namanya. Iblis ini pinter tapi minterin. Ya, ada satu ilmu iblis yang wajib kita contoh. Iblis itu nggak pernah putus asa. Ini wajib kita contoh nih. Iblis nggak pernah putus asa. Goda, nggak mempan, digoda lagi. Coba lihat Nabi Adam alaihissalam, bagaimana iblis menggoda Nabi Adam. Bukan sekali 2 kali, berkali-kali, bahkan setiap menit. Setiap menit iblis datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, apalagi kita, ya. Tapi saya yakin kalau teman-teman Bakers Kota Batam enggak, imannya kayak Nabi naik terus. Ya, kalau ngelihat Amoy pakai celana pendek, astagfirullahalazim. Tapi tangannya nggak kebuka. Ya, pandangan langsung ke bawah, astagfirullahalazim. Ma baina salataini kafarah, di antara 2 salat yang dikerjakan oleh umatku penggugur dosa. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau seperti itu enak sekali nanti umatmu di akhir zaman dia buat dosa, dia salat, dia buat dosa, dia salat." Apa kata Nabi? Itulah cintanya Allah kepada umatku. Itulah cintanya Allah kepada mereka. Itulah sayangnya Allah kepada mereka. Allahu Rahman, Allahu Rahim. At-taibu minaz zambi kama la dzanba lahu. Orang yang berbuat dosa, mulutnya belum istighfar, dia belum sholat taubat, hatinya baru nyesal. Ya Allah, tadi aku nggak sholat, ya Allah. Ya Allah, kok aku kejebak dosa tadi? Ya Allah, kamalazan balau. Ketika itu malaikat sudah diperintahkan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Enak kita jadi umat Nabi Muhammad. Rugi kalau nggak sholat. Rugi kalau nggak sholat. Dalam hadis qudsi yang indah, kita bisa lihat dalam hadis Arba'in, ditulis oleh Imam Nawawi rahmatullah alaihi. Ya ibna Adam, lau ataitani wa rajautani ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepada aku, mohon ampun kepada aku akan ampunkan dosa kalian. Kalimat terakhir yang paling indah, Allah berkata dalam hadis qudsi, wala ubali ya ibna Adam, walau kanat dzunubuka ananas samai wal ardi ghafartu laka. Aku enggak peduli kepada kalian. Aku enggak peduli kepada kalian wahai hamba-hambaku, kata Allah. Walaupun dosa kalian sebanyak awan di langit, walaupun dosa kalian sebanyak pasir di bumi, summa ataitani, lalu kalian datang kepada aku mohon ampun, ghafartu laka, aku akan tetap ampunkan dosa kalian. Siapa manusia yang paling banyak dosa? Siapa manusia yang paling banyak dosa yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Fir'aun. Apa dosa terbesar Fir'aun? Fanada ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku jadi
Tuhan, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Coba lihat dalam kitab-kitab tafsir, ada 9 tafsir apa saja, semuanya sependapat para ulama-ulama al-mufassirin, nggak ada perbedaan pendapat al-mufassirin dalam menafsirkan ayat ini. Itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, bukan langsung tenggelam, naik lagi, tenggelam, naik lagi, tenggelam, naik lagi. Malaikat Jibril khawatir Fir'aun taubat kepada Allah. Malaikat Jibril khawatir Fir'aun taubat kepada Allah, fa'akhadautin. Malaikat Jibril ngambil tanah lalu disumbat, wa yasukhu fi famihi Fir'aun. Diambil tanah, disumbat mulut Fir'aun dengan tanah. Saking khawatirnya malaikat Jibril, Fir'aun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya sifat Rahman Rahim. Allah cinta dengan manusia, dengan ciptaannya. Lebih besar cinta Allah, lebih besar kasih sayang Allah, lebih luas maghfirah Allah dari marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril khawatir itu disumbat mulut Fir'aun sampai nggak bisa ngomong Fir'aun. Ditenggelamkan oleh Allah, diabadikan jasadnya oleh Allah, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, agar kita berpikir. Yang dosa sebanyak itu aja kalau mau mohon ampun diampunkan oleh Allah. Ini bahasa diskusi ini kan indah sekali. Dosa sebanyak awan di langit, pasir di perut bumi. Ya. Ini majas hiperbola yang artinya kalau dosa kalian sebanyak apapun, kita datang kepada Allah, kita sujud kepada Allah, Allah ampunkan dosa kalian. Adik-adik, adinda-adinda saya, ingat detik-detik terakhir Nabi kita, Nabi Muhammad mau meninggal. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Ummati, ummati, ummati. Lalu apa yang diucapkan oleh Nabi? Nah, ini kan kita dengarnya hanya ini nih, ummati, ummati, ummati. Hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, dalam kitab Fathul Bari, dalam Sahih Muslim juga ada, dalam Sunan Ibnu Majah juga ada, dalam Sunan At-Tirmizi juga ada, dalam Sunan Abi Daud juga ada. Ada 6 periwayat hadis yang meriwayatkan hadis ini. Yang diucapkan Nabi bukan hanya ummati, kalimatani, 2 kalimat yang diulangi 3 kali oleh Nabi. Kalimat pertama yang diulangi 3 kali oleh Nabi adalah ummati, ummati, ummati. Lalu kalimat yang kedua diulangi Nabi 3 kali, hafizus sholah, hafizus sholah, hafizus sholah. Jagalah kalian sholat, jagalah kalian sholat, jagalah kalian sholat. Ustadz, saya nggak khusyuk sholat maghrib di masjid. Kenapa? Banyak anak-anak rame, lari sana lari sini. Kita bangga anak-anak ke masjid jangan dimarahin. Anak-anak lari sana, teriak sana teriak sini, namanya anak-anak. Hasan Husain dibawa oleh Nabi sholat, itu Hasan naik ke punggung Nabi, Husain naik ke punggung Abu Bakar. Sayyidina Husain itu pernah ketika Nabi lagi tahiyat akhir, jari telunjuk Nabi dipegang sampai agak lama Nabi. Apa Nabi marah? Enggak. Ketika Abu Bakar dinaikin oleh Husain cucu Nabi, apa Abu Bakar marah? Enggak. Yang bahaya itu bukan anak-anak yang lari-lari, yang bahaya itu kalau kita yang udah tua lari-lari dalam masjid. Ini yang bahaya. Ya. Fasholli li rabbika wanhar, dirikan salat untuk Tuhan kalian, dirikan salat. Salat awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti salat. Idza salat salu wa sairu amali wa idza fasadat sairu amali. Yang pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala salat kita. Kalau salat kita baik, seluruh amal kita dinilai oleh Allah baik. Kalau salat kita tidak baik, maka Allah menilai seluruh amal kita juga tidak baik. Salat. Dan sebaik-baik salat adalah berjamaah. Nabi nggak pernah salat sendiri 5 waktu. Nabi nggak pernah salat sendiri. Nabi salatnya berjamaah. Ya. Ini teman-teman Bakers luar biasa. Saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman Bakers Kota Batam. Wah, kami Ustadz jam 3:30 kita udah bangun, jam 4 kita sudah ditikum. Bahkan Ramadan kemarin belum beduk pun kami udah buka puasa. Oh, ini saking semangatnya ini, ya. Lalu perintah yang kedua setelah Allah berikan kita nikmat, perintah salat, perintah yang kedua wanhar, dan berkorbanlah kalian. Nabi ditanya tentang korban, ya Rasulullah, mahiyal hudiyah? Qala salatu wassalam, al hudiyah iya sunnata abikum Ibrahim wa ma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya
ini ara fil manami anni azbahuka panzur maza taro. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam nikah sekian tahun, doanya bertahun-tahun, mulai dari Siti Sarah sampai Siti Hajar. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku keturunan ya Allah. Dengan Siti Sarah Allah belum ijabah. Dengan Siti Hajar bertahun-tahun Nabi berdoa, Allah kabulkan. Lahir dari rahim Siti Hajar seorang anak laki-laki, putra semata wayang, anak satu-satunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail. Namanya anak tunggal, namanya anak satu-satunya. Umur Nabi Ibrahim sudah tua, umur Siti Hajar juga sudah tua, punya anak satu-satunya semata wayang. Luar biasa cinta Nabi Ibrahim kepada anaknya. Allah ngelihat nih, Allah kepingin menguji Nabi Ibrahim, Allah kepingin mengetes Nabi Ibrahim, Allah kepingin melihat Nabi Ibrahim lebih cinta mana? Lebih cinta kepada anaknya atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah kepingin melihat Nabi Ibrahim, Ibrahim, siapa yang paling engkau cintain? Anakmu atau aku, kata Allah. Hai Ibrahim, siapa yang engkau pilih? Anakmu atau aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah datang melalui mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi Nabi Ibrahim bukan hanya satu malam, tapi 3 malam. Fisalasi layalin mutatabi'at. 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim mimpi. Tanggal 7 Zulhijjah Nabi Ibrahim mimpi Allah perintahkan mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim mikir, enggak lah, ini bunga tidur nih, ini iblis nih, ini syaitan nih. Tanggal 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim mimpi lagi. Baru Nabi Ibrahim sadar, mikir nih, betul enggak ya, betul enggak ya, betul enggak ya. Makanya tanggal 8 Zulhijjah disebut dalam ibadah haji namanya Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 Nabi Ibrahim mimpi lagi yang ketiga, sadar, baru Nabi Ibrahim berkata, hadza min amri rabbi, ini perintah Tuhanku, enggak ada keraguan, wala sakka fihi wala raiba fihi, enggak ada keraguan lagi di dalamnya. Hadza min amri rabbi, ini perintah Tuhanku, aku harus berkorban, aku harus melaksanakan perintah Tuhanku. Sadar, mengetahui tanggal 9 Zulhijjah dalam ibadah haji disebut Yaumul Arafah. 10 paginya itu Nabi Ibrahim manggil anaknya, ngomong. Nabi Ibrahim subuh waktu fajar manggil anaknya, ya bunayya ini arafil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah 3 kali aku mimpi untuk menyembelih engkau, mengorbankan engkau. Apa pendapatmu? Apa kata Ismail kecil? Nabi Ismail kecil ketika itu, ya abatif al-matu umar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, jangan ragu, jangan bimbang, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau, maka engkau akan mendapatkanku bersama orang-orang yang sabar. Dimandikan Ismail, dibawa ke bukit, ditutup dengan kain hitam, lalu disembelih. Ayat selanjutnya Allah ganti Ismail dengan seekor kibas, seekor domba yang besar. Aina Ismail, mana Ismail? Ketika Nabi Ibrahim sedih bahkan meneteskan air mata, pamasaku ala unukihi, lehernya Nabi Ibrahim dipegang. Dalam satu riwayat pundak Nabi Ibrahim dipegang. Faqal ya abati hauna ana Ismail. Ayah, ini aku Ismail. Nabi Ibrahim terkejut. Nabi Ibrahim mandang di belakangnya, anaknya megang pundaknya, langsung dipeluk oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buka itu kain hitam yang menutup anaknya ketika disembelih. Ternyata Allah ganti dengan seekor domba yang besar. Riwayat yang lain, Ibnu Majah mengatakan, Al-Imam Ibnu Majah mengatakan dalam hadis yang lain, ketika Nabi Ibrahim pulang, Nabi Ibrahim melihat Ismail sedang berlari-lari dengan ibundanya Siti Hajar. Begitu bangganya Nabi Ibrahim. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Hari ini, bulan ini, status kita sama seperti Nabi Ibrahim. Hari ini, bulan ini, posisi kita sama seperti posisinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kepingin mengetes kita, Allah kepingin melihat kita, Allah kepingin menilai kita. Kita lebih cinta dengan harta kita atau kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, dites oleh Allah. Apakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada anaknya atau Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim buktikan Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah dan dikorbankan anaknya. Saat ini kita juga sama. Bapak Ibu, Allah juga sedang mengetes kita. Kita lebih cinta harta kita atau lebih cinta Allah?
Zaman Nabi berlomba-lomba sahabat untuk korban. Nabi meninggal, Khulafaur Rasyidin berlomba-lomba untuk berkorban. Khulafaur Rasyidin meninggal, masuk zaman tabi'in, berlomba-lomba tabi'in untuk berkorban. Para tabi'in sudah nggak ada, muncul tabi'in berlomba-lomba untuk berkorban. Nggak pakai diumum-umumkan, Pak. Tapi kita umat di akhir zaman, setiap Jumat pengurus masjid mengumumkan, yang mau ikut korban silakan daftar, spanduk-spanduk di mana-mana. Ya. Kenapa? Karena sense of belonging kita nggak ada. Rasa memiliki kita terhadap agama ini sudah berkurang. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Yang paling ditakuti oleh penduduk kubur, Pak, yang paling ditakuti oleh penduduk kubur itu harta-harta yang kita tinggalkan. Karena harta-harta yang kita tinggalkan ini akan berubah menjadi akro. Akro itu ular yang ada hanya untuk penduduk kubur. Ini punya harta banyak, fa asbahul akro, berubah menjadi ular akro, fa atana inda kuburina. Lalu datang ke kuburan kita. Kita berkata, "Ma anta, siapa engkau?" Ular ini berkata, "Nahnul akro, nahnu min amwalik, fakut amwalak." Kami akro dari harta-harta yang tidak pernah engkau sedekahkan, tidak pernah engkau korbankan, tidak pernah engkau keluarkan zakatnya, tidak pernah engkau infakkan, maka ambil hartamu ini. Habis, Pak, digigit, hancur lagi. Hudimat summa khaliqat summa hudimat summa khaliqat ila yaumil ma'lum. Digigit, hancur, diciptakan lagi, hancur lagi, diciptakan lagi, hancur lagi ila yaumil ma'lum, sampai hari kiamat. Nabi dan para sahabat berlomba-lomba menghabiskan hartanya sebelum meninggal. Nabi dan para sahabat berlomba-lomba menghabiskan hartanya sebelum meninggal untuk jalan Allah. Tapi beda dengan kita umatnya. Kita berlomba-lomba mencari harta sebelum meninggal dunia. Kita berlomba-lomba mengumpulkan harta. Enggak salah kalau Allah berfirman dalam surah Al-Lumazah, "Wailul likulli umazatil lumazah allazi jama'a ma lahu adadah yahsabu anna ma lahu lada." Siapa yang celaka? Pengumpat. Siapa lagi? Yang mengumpul-ngumpulkan hartanya. Yang mengumpul-ngumpulkan hartanya, diajak berkorban dia nggak mau. Mikir panjang dia mikir. Bapak, Ibu, yuk berkorban yuk. Mikir dia. Nggak pakai tidur malam. Kurban tidak, kurban tidak, kurban tidak. Sampai pagi, sampai darah tingginya naik gara-gara nggak tidur. Mikirkan kurban atau tidak. Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan, dia punya harta, dia punya perhiasan, dia punya tabungan, diajak berkorban nggak mau, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati tempat kami salat. Musalla maka nusolah. Musalla tempat salat. Masjid maka nulis sujud, tempat sujud. Artinya ada dua pemahaman. Imam Hakim memahami hadis ini dengan dua pemahaman. Yang pertama, yang punya kemampuan diajak berkorban nggak mau, jangan kalian ngaku jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkata, kalian bukan hambaku. Allah nggak akan pernah mengajak kita berkata-kata. Yauma yukallimuhumullahu ibadahu, pada hari di mana Allah akan mengajak hamba-hambanya untuk berbicara. Kita nggak akan pernah disucikan oleh Allah. Yauma yuzakillahu ibadahu, pada hari di mana Allah mensucikan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memandang kita. Yauma yanzurullahu ibadahu, pada hari di mana Allah memandang seluruh hamba-hambanya. Tapi ada satu kelompok yang tidak dipandang oleh Allah, satu kelompok yang tidak disucikan oleh Allah, satu kelompok yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh manusia, umat Nabi Muhammad, seluruh manusia berharap diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang diajak berkorban nggak mau. Allah berkata, kalian bukan hambaku. Pemahaman yang kedua dari hadis ini, Imam Hakim berkata, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Yang memiliki kemampuan nggak mau berkorban, jangan sekali-kali mereka mendekati tempat kami salat. Yang memimpin salat Nabi, masjidnya, musallanya, masjidnya adalah rumah Nabi. Jadi kalau kita ke Madinah kecil, Pak. Masjid Nabawi itu dulu kecil. Raudhah itu Masjid Nabawi, Pak. Masjid Nabawi itu ukuran Raudhah. Raudhah itu ukurannya, aslinya Raudhah ukurannya hanya 7 kali 5. Dilebarkan sampailah sekarang ada sekitar 20 kali 12 meter Raudhah. Saya doakan yang belum pernah sholat ke Raudhah bisa sholat di Raudhah. Bisa lihat ziarah ke makam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang belum umroh, belum haji, saya doakan bisa umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Nikmat sekali salat di Raudhah. Apa kata Imam Hakim? Ya ahlun nar, aina ummati? Wahai kalian penduduk neraka, mana umatku? Mana umatku? Nabi yang menyelamatkan umatnya dari neraka masuk ke dalam surga. Bahkan dalam hadis yang lain yang sanadnya mauquf, Nabi kita berkata, man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut yahudiyan. Barang siapa yang memiliki kemampuan diajak berkorban tidak mau, maka mati saja seperti orang Yahudi. Jangan disolatkan, jangan dimandikan, jangan dikapankan, ya langsung aja dimasukkan dalam kubur. Seperti matinya orang Yahudi. Bapak, Ibu, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita, Pak, kecuali amal soleh kita. Harta yang kita tinggalkan bisa jadi menjadi mudorot bagi kita nanti di hari akhir. Yoma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ibadah kepada Allah. Salat ini kalimat terakhir sebelum Nabi meninggal dunia. Hafizus sholah, hafizus sholah, hafizus sholah. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Tepat waktu lebih baik daripada terlambat. Yang jadi masalah itu bukan dia tepat waktu atau terlambatnya. Yang jadi masalah dengar azan gak mau datang ke masjid. Ini jadi masalah nih ya, ini jadi masalah. Kalau ada yang bilang sholat ke masjid itu nggak khusyuk, saya kalau sholat nggak tenang, ruqyah aja. Bisa jadi ya, bisa jadi dalam dirinya ada jin-jin ya, di ruqyah. Karena sholat ini nikmat. Salat ini nikmat sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita ketika kita lagi salat, ketika kita lagi takbir, ketika kita lagi ruku, ketika kita lagi sujud, ketika kita lagi tahiyat. Indah sekali. Ketika kita meninggal dalam keadaan salat, indah sekali. Dan malaikat berbaris kepingin melihat kita, bahkan melihat kita dimandikan, bahkan melihat kita nanti dimakamkan di kuburan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Wabil khusus dosa kedua orang tua kita, al ahya wal amwat, dosa kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta wala hamman illa farasta wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala aiban illa satarta wala